Garis besar sebelum sini di video ini saya akan bahas inilah kemampuan sebenarnya dari Red Suit Sanji. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah lah. Dan lagi-lagi kita akan bahas kekuatan dari bajak laut topi jerami nih, biar nggak pada bilang, ah bang bahas Zoro mulu nih, pasti fanboy Zoro ya. Ya mungkin salah satu alasan kenapa saya sering ngebahas Zoro adalah karena traffic alias penikmat Zoro itu banyak. Mungkin bisa lihat nih, Zoro bahkan peringkat kedua di vote seluruh dunia yang dilakukan secara resmi oleh pihak One Piece ini. Tapi mari kita lihat dengan video ini, apakah fans Sanji pun banyak ya? Dan apakah video tentang Sanji masih bisa mengalahkan traffic dari video Zoro? Oke, mari kita buktikan di video ini. Kita akan mulai video ini dengan kata-kata Sanji di suatu momen epic dari Zoro. Lah, kok malah mulai dari momen Zoro ya? Yaitu ketika dalam proses mengorbankan dirinya sendiri demi kaptennya yaitu Luffy. Tepatnya saat dia akan diambil oleh Kuma di Thriller Bark. Di sini Sanji yang menyela Zoro pun berkata bahwa mungkin aku memang belum terlihat tapi aku akan menjadi orang yang paling ditakuti atau merepotkan bagimu. Dimana mungkin itu adalah foreshadow dari Oda mengenai Sanji bagian dari Germa Double Six. Tapi ketika terlihat Sanji ini malah tidak bangga akan kegermaannya alias dengan keluarga Vinsmoke-nya, menurut saya itu bukanlah maksud dari kata-kata Sanji ini orang yang paling ditakuti atau akan merepotkan. Nah, kita akan bahas sedikit ke belakang. Sanji sejak awal memang sudah menginginkan untuk bisa menghilang. Dia sendiri yang berkata impiannya adalah untuk menjadi orang yang bisa menghilang yang akan berguna untuk maksudnya untuk menolong orang banyak. Awal mula dia mempunyai keinginan itu adalah ketika dia membaca buku buah iblis yang sepertinya dimiliki oleh Judge bapaknya itu. Yang notabene bapaknya ini Vinsmoke Judge adalah seorang ilmuwan yang dulunya juga pernah bersama dengan Dr. Vegapunk. Jadi normal lah jika dia mempunyai buku ensiklopedia buah iblis. Dan pasti karena Sanji ini dulu selalu dibully oleh kakak-kakaknya saat masih kecilnya. Dia pun akhirnya ingin menghilang agar bisa terbebas dari kakak-kakaknya yang menyebalkan itu. Dan hampir di setiap arc pun yang sudah berjalan sampai ke Onigashima, Sanji ini selalu berusaha tidak terlihat dalam alur yang dibentuk untuknya oleh Oda Sensei ini. Contoh yang cukup jelas adalah di Alabasta. Crocodile dari waktu lama sudah sejak di Little Garden dia tidak tahu siapakah Sanji ini. Bahkan Bonchan pun dan yang lain-lainnya tidak ada yang tahu tentang keberadaan Sanji sampai dia tiba-tiba berperan sebagai Mr. Prince. Yang juga itu adalah di arc Alabasta dan peran dari Mr. Prince ini sangat luar biasa. Dia bisa menolong semua kru dari topi jeram ini yang bahkan ada Luffy, Zoro di dalamnya itu. Hal juga berlaku ketika Sanji di NES Lobby. Dia sempat menghilang untuk tahu-tahu memberikan peran yang sangat hebat dengan menutup gerbang keadilan. Kasarnya lagi-lagi salah satu alasan kenapa banyak laut topi jerami bisa kabur pun karena ulah Sanji ini yang sangat pintar. Dengan menghilangnya itu dia melakukan sesuatu yang sangat hebat. Nah kita pun tahu awal bounty dari Sanji pun sudah seperti dia ini menghilanglah karena dia tidak bisa terfoto. Lalu bentukan bounty-nya hanyalah gambar saja untuk hasilnya. Dimana sebelum Sanji mempunyai Red Suit pun kekuatan Sanji untuk menghilang dalam tanda kutip benar-benar terjadi. Yaitu dia selalu berada di balik bayangan yang notabene itu membuatnya tidak terlihat lah. Bahkan ketika dia menghajar seseorang sekali beroven pun bisa-bisanya oven yang sehebat itu tidak sadar apa yang menyerangnya barusan. Apakah selain kecepatan ada hal lain juga nih yang bisa dia tingkatkan sehingga keberadaan dari Sanji ini tidaklah terlihat? Nah, jika kemampuan yang tidak terdeteksi itu, apakah ada hubungannya dengan yang namanya haki? Karena hal yang kita tahu dari haki adalah itu ada hubungannya dengan yang namanya tekad orang tersebut atau kemampuan diri lah.
Jadi, jika mempunyai kemampuan diri tentang Sanji ini yang memang katanya ingin tidak terlihat, itu akan sangat sesuai. Lagi-lagi sesuai perkataan Sanji di awal, dia memang sudah ingin yang namanya tidak terlihat sejak kecilnya. Kita pun tahu Sanji dikatakan menurut Oda mempunyai Kenbunsoku Haki yang paling baik lah di antara topi jerami yang lain. Entah sebenarnya maksudnya itu apa, apakah yang paling baik atau hanya spesialisasinya saja. Ya mungkin setelah Luffy juga sih, karena kita pun tahu Luffy sudah bisa melihat ke masa depan dan itu pun sudah fix bisa Luffy lakukan. Untuk Sanji yang cuma menghindari satu serangan Katakuri saja, kita tidak bisa serta-merta mengatakan Sanji ini bisa melihat ke masa depan. Karena mungkin memang itulah dasar dari Sanji ini, dia mempunyai base di Kenbunsoku Haki-nya yang hebat, jadi dia bisa menghindari dari serangan Katakuri ini dengan refleks yang hebatnya. Nah, dan kita pun tahu selama time skip Sanji menghabiskan waktu 2 tahun di neraka untuk berlari, bersembunyi dan bertarung dengan ahli Okama Kenpo yang dia pun berusaha untuk mencuri ke 99 resep rahasia dari mereka. Yang notabene Okama atau mungkin Banci ini adalah musuh yang sangat dijauhi oleh Sanji ini, seseorang yang sangat menyukai perempuan. Ya normal lah, seperti kita pasti takut banget kan kalau ada yang namanya Banci ngegangguin. Waduh, kabur itu mah euy. Nah, bagaimana jika Sanji ini memiliki kemampuan untuk menghilangkan hawa kehadirannya? Itu pun menggunakan hakinya yang sangat masuk akal juga agar dia tidak bisa terdeteksi oleh orang di sekitarnya. Karena saya pun cukup yakin dalam latihannya dengan Ivankov, dia pasti melatih Sanji untuk mengontrol hakinya ini. Terutama kemampuannya untuk bersembunyi dari para Okama-Okama yang ada di pulau itu. Karena toh Luffy saja dilatih haki oleh Silver Relic yang notabene semua jenis haki. Zoro pun dia diajari haki oleh Mihawk yang salah satunya berupa Ryuo yang dimasukkan ke dalam pedangnya. Jadi tidak mungkinlah Sanji tidak diajari haki juga oleh seseorang sehebat Emporio Ivankov. Nah, dimana inilah kata-kata yang saya utarakan juga di awal video ini, bahwa Sanji sendiri berkata dia akan menjadi orang yang paling merepotkan di kru topi jerami. Apalagi saat ini sekarang dia mempunyai red suit-nya yang berasal dari Germa. Itu pun yang buatnya sesuai dengan impiannya agar tidak dapat terlihat, dan di chapter 988 dia menggunakan kekuatannya itu untuk menolong Momonosuke. Dia sendiri pun berkata bahwa Momonosuke telah berkata hal yang sangat hebat, yang berarti Sanji ini sudah berdiri di sana cukup lama juga di antara Queen dan King juga. Tapi lagi-lagi orang sehebat mereka tidak bisa menyadari dan mengetahui adanya Sanji di antara mereka ini. Bahkan setelah dia menolong Momonosuke pun tetap tidak diketahui sampai Sanji ini akhirnya memunculkan dirinya. Sanji dengan kemampuannya itu dapat melakukan misi penyusupan dan menjadi agen rahasia lah ibaratnya untuk topi jerami ini. Dengan kecepatan yang sangat hebat dan kemampuan menyamarkan hawa keberadaannya itu, sudah cocok banget lah jika menjadi seorang assassin atau mungkin ya seorang penyusup lah. Karena dua kemampuan itu menurut saya sangat overpower sekali. Kelihatan enggak, cepat iya, wah dimana sih itu bisa membuatnya berada dimanapun di sebuah plot tanpa diketahui oleh siapapun. Lagi-lagi dengan red suit-nya hal itu akan semakin gila saja. Tapi apakah kemampuan untuk menghilangkan hawa keberadaan itu benar-benar ada hubungannya dengan haki, apalagi Kenbunsoku no Haki? Nah, coba kita ingat kata-kata dari Relic kepada Luffy di saat latihannya. Di situ, Relic saat melatih Kenbunsoku Haki milik Luffy dan di serangannya atau ayunannya yang ke-100 dia berkata bahwa Relic menghilangkan hawa keberadaannya di situ. Dan Luffy sendiri pun berkata dia tidak merasakan apa-apa. Yang berarti dari sini sudah terbukti bahwa haki memang bisa dikontrol di tingkat Kenbunsoku yang lebih tinggi agar dia tidak dapat dirasakan hawa keberadaannya. Ya sebenarnya saya pernah membahas ini tentang Relic di video teori sebelum ini, mungkin kalian bisa cek juga. Nah bukankah dengan itu, kenapa Oven tidak menyadari adanya Sanji yang menyerang tubuhnya itu sangat masuk akal. Karena Sanji menghilangkan hawa keberadaannya, yang pantas saja Oven pun tidak mengetahui apa yang mengganggunya itu. Itulah juga nih alasan kenapa Sanji cocok melawan Shiryu dari Kurohige, di mana keduanya sama-sama menghilang. Ya walaupun Shiryu ini menggunakan pedang yang cocok jika dilawan oleh Zoro, tapi Sanji pun sebenarnya bisa jadi match up yang sangat cocok.
Karena toh Burgess adalah komandan pertama di Kurohige yang notabene cocok dengan Zorola sebagai orang kedua atau first mate dari Luffy ini. Nah, jadi menurut saya itulah kemampuan sebenarnya dari Red Suit-nya Sanji. Bukan hanya serta-merta dia dapat menghilang dengan mudah, melainkan digabungkan dengan Kenbunsoku Haki milik Sanji, itu akan menjadi hal yang sangat hebat. Intinya, Red Suit ini hanyalah salah satu tools saja untuk membuat Sanji menghilang, tapi kemampuan sebenarnya ada dari hakinya ini yang berada di level yang sangat hebat. Sangat pas juga dengan perkataan Oda tentang Sanji yang spesialisasinya ada di Kenbunsoku no Haki. Nah, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filmnomi, di mana kalian bisa mendapatkan stiker yang lucu-lucu ini, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.